Selawat dan salam marilah sama-sama tanya hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling istimewa di atas muka bumi ini. Semua nanti pintu-pintu surga tertuliskan nama beliau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin manusia ini bisa menjadi ahli-ahli surga. Tidak mungkin manusia ini merupakan penghuni-penghuni surga kalau mereka tidak pernah mengenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan bersama kemuliaan yang paling besar nanti di hari akhirat, di saat seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang di dalam surganya Allah. Mereka berkumpul-kumpul dengan Rasulullah, bisa bertatap muka, melihat keagungan dan ketampanan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama. Mereka lah pembimbing dan pendidik kita. Para ulama lah yang membentengi kita dan anak-anak kita agar terhindar daripada azab dan siksaan yang paling besar nanti di hari akhirat, yaitu azab api neraka jahanam. Mereka lah yang menjaga, mereka lah yang mengarahkan keturunan-keturunan kita agar mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan surganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim dan penghormatan luntuan yang pertama sekali kepada Bapak yang mewakili daripada Bapak Camat, para seluruh tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kesyik, Tunku Imum, Tuha Tuet, Tuha Lapan, dan juga yang teristimewa juga kepada salah satu daripada abang daripada guru luntuan di sana di Samalanga, yaitu dan juga termasuk yang sering-sering tanya dengar, yaitu Tunku Zulkarnaini bin Hamzah. Alhamdulillah juga hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan juga kepada alhamdulillah luntuan juga bertemu dengan Ulun Syekh luntuan, yaitu salah siro daripada nenek ulun tuan rupanya juga yang merumpuk. Alhamdulillah yang ulun tuan hormati juga keluarga besar yang di Utablang, dan juga kepada seluruh masyarakat hadirin muslimin dan muslimat yang hanya mungkin ulun tuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, kenapa kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa orang-orang berbangga dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasulullah sejak 1400 tahun yang silam nama beliau masih terlukis dalam hati umat-umat beliau? Bahkan beliau merupakan seorang manusia yang paling agung di atas muka bumi ini. Siapapun yang pernah menceritakan sifat-sifat dan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan berkata bahwa aku tidak pernah kulihat manusia yang sebelumnya Rasulullah dan sesudahnya Rasulullah memiliki fisik dan wajah setampar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga akhlak daripada akhlak beliau. Beliau punya jasa yang paling besar untuk kita umat manusia di dunia ini. Sesungguhnya iman yang ada dalam dada kita hari ini, iman yang ada dalam dada anak-anak kita, orang tua kita, keturunan-keturunan kita hari ini, semuanya ini atas perjuangan, atas darah, atas pengorbanan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kenikmatan yang kita rasakan hari ini, kebahagiaan, kebanggaan,
Semuanya adalah atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat menyedihkan hari ini, wahai saudaraku sekalian, di mana kita tidak pernah sadar betapa besar jasa-jasa beliau terhadap kita dan terhadap keturunan-keturunan kita. Ketahuilah, wahai saudaraku sekalian, banyak manusia yang hadir di atas muka bumi ini. Banyak manusia yang lahir di atas muka bumi ini semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhirat. Tapi tidak semua mereka diciptakan sebagai orang-orang yang beriman. Tidak semua mereka merupakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia diciptakan untuk menjadi ahli-ahli syurga. Tetapi kenapa kita hari ini punya iman di dalam dada-dada kita? Siapa yang membawa iman ini? Siapa yang paling berjasa? Karena hanya dengan iman inilah yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan di hari akhirat. Karena manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Manusia yang celaka, manusia yang sengsara, manusia yang mendapat kerugian adalah manusia-manusia yang ruginya nanti di hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam syurga, itulah merupakan orang-orang yang paling bahagia. Itulah merupakan orang-orang yang sukses. Maka jalan salah satunya untuk mendapat kebahagiaan hanyalah dengan iman yang ada di dalam dada-dada kita hari ini. Maka tidak semua manusia itu beriman kepada Allah. Tidak semua orang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang baik di hari akhirat. Maka dengan iman dalam dada tanya uronyo, sudah terbuka jalan yang lebar untuk menjadi orang-orang yang bahagia katanya singa di uro akhirat. Ini semuanya atas pengorbanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sangat luar biasa. Dalam hadis diceritakan oleh Anas bin Malik, di mana wajah Rasulullah, fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawinin wala biqasir. Di mana fisik beliau tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bahu beliau melebar. Di saat beliau berdiri di bawah rembulan, pernah seorang sahabat melihat rembulan, melihat bulan purnama dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa aku melihat Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Begitu juga dengan akhlak-akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ledum anak-anak tanya uronyo tidak sadar, mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ledum anak-anak tanya uronyo, mereka lebih mengenal, lebih cinta kepada orang-orang kafir. Lebih berat dituri para pemain-pemain sinetron. Lebih berat dituri para bintang-bintang film, bintang-bintang sepak bola. Bahkan di kamar-kamar mereka sangat menyedihkan. Dipuduk gambar-gambar orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia itu dibangkit nanti di hari akhirat dengan siapa yang pernah mereka cintai. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau berkhutbah menceritakan tentang akhirat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berbalik bertanya, "Wa ma adzata?" Apa yang kau persiapkan wahai lelaki? Itu membuktikan bahwa tanya hana perlu untuk berfikir kapan datangnya kiamat. Nyosang hana treble kiamat, tanda-tanda kiamat ke dekat. Kadang-kadang letak tanda-tanda yang ke hampir. Itu tidak perlu kita pikirkan. Karena bisa jadi kita lebih awal meninggal dengan datangnya hari kiamat. Tetapi yang perlu dalam hidup kita hari ini, madza adata? Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi apa yang kita persiapkan untuk datangnya hari kiamat nanti? Apa yang kita persiapkan dikala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madza adata? Apa yang kau persiapkan? Beliau menjawab,
ma'adatu bikasrati shalah wala bikasrati siyam. Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak bersembahyang, aku tidak mempersiapkan diri dengan banyak berpuasa, tetapi yang aku persiapkan diri adalah hubballahi wa rasulihi. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Wahai lelaki, engkau akan berserta orang-orang yang engkau cintai di dunia. Maka seandainya hari ini kita tanam dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah satu jalan kebahagiaan dan kesuksesan kita yang singgah di hari akhirat. Bahkan anak-anak kitanya uronyo sudah menjadi penjahat. Bahkan anak-anak kitanya padahal lahir dari orang Islam, keturunan-keturunannya orang Islam, anak daripada orang Islam, cucu daripada orang Islam. Kenapa mereka tidak pernah bersifat bertingkah laku seperti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa anak kita hari ini ada di antara mereka yang menjadi pemabuk? Bahkan anak orang Islam uronyo yang menjadi pembunuh. Kenapa ada anak orang Islam hari ini yang mereka merupakan manusia-manusia yang celaka dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal betapa besar nikmat yang Allah berikan, hana mandum-mandum dijadikan oleh Allah sebagai orang beriman. Pakan tayo lahir uronyo di dalam Nanggro Acehnya. Pakan lahir katanya di sekeliling para ulama-ulama. Kenapa di depan kita punya masjid? Kenapa mereka dilahirkan sebagai orang-orang kafir, dari keturunan orang-orang kafir, dan di depan mereka gereja, di depan mereka tempat-tempat kejahatan? Kenapa? Ini sebuah tanda bahwa kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik di hari akhirat. Nyo ke sebuah kasih sayang Allah yang paling besar. Tapi pakarna uronyo, orang yang hidup dalam lingkungan orang-orang yang baik, mereka merupakan manusia-manusia yang jahat. Kenapa ada anak-anak kita hari ini menjadi pemabuk? Uronyo kadang-kadang dia tidak pernah sadar. Tanya uronyo kadang-kadang tidak pernah perhatian kepada anak dan keturunan-keturunan kita. Siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang merusakkan mereka? Padahal mereka dikala lahir di atas muka bumi ini, hati mereka suci, semua mereka itu sama. Para pemuda-pemudaku sekalian hari ini, yang uronyo anak-anak kitanya menjadi orang-orang jahat, anak-anak kitanya uronyo yang menjadi pemabuk, ketahuilah wahai saudaraku sekalian, mereka dilahirkan oleh Allah. Sejak mereka lahir, mereka merupakan orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Semua bayi anak-anak Islam itu lahir dalam keadaan suci. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Aku hadirkan kalian dari orang-orang Islam, maka hati kalian semuanya dalam keadaan suci dan bercahaya. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Bahkan anak udahnya uronyo menjadi penjahat, sementara anak orang lain menjadi orang-orang baik. Bahkan anak udahnya uronyo menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, sementara anak orang-orang yang lain mereka menjadi anak-anak yang taat dan beribadah kepada Allah. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Gara-gara orang tua mereka lah yang sehingga membawa anak mereka menjadi anak-anak yang jahat. Gara-gara orang tualah yang membawa mereka sebagai orang-orang Yahudi. Gara-gara didikan orang tualah akhirnya anak kita, anak mereka menjadi orang-orang Nasrani. Maka tanpa kita sadar kadang-kadang wahai saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, dalam setiap waktu, dalam setiap hari, walaupun uronyo tanya tanggap saya sudah sangat lelah mendidik dan membimbing anak-anak kita, dari bengah sampai support dan minta rezeki untuk memberikan harta kepada anak-anak kita, tapi kita tidak pernah sadar bahwa setiap saat dan setiap waktu sedang membawa mereka kepada kerusakan dan kehancuran gara-gara kurangnya ilmu agama yang kita berikan kepada mereka. Maka gara-gara orang tua dubna kezaliman gedanya uronyo, padahal anak gedanya dicipta dalam keadaan suci dan bersih. Padahal anak kitanya dihidupkan oleh Allah dalam lingkungan ulama-ulama. Anak-anak kita dihidupkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik.
tapi lahir daripada kita yang tidak pernah mengerti agama, yang tidak pernah legatnya mempelajari agama, yang tidak pernah melihat rohaniah mereka, akhirnya legatnya menjadi manusia yang celaka. Sehingga huru akhirat selama-lama aja legatnya mendapatkan siksaan, kedaliman yang paling besar yang kita lakukan selama ini. Kenapa? Kita jauhkan mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah membimbing mereka. Di rumah gedanya una TV, di dalam motor gedanya una TV, nah HP yang kita berikan kepada mereka. Berapa saat dia melantunkan selawat kepada Rasulullah, berapa saat mereka mendengarkan selawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dubna le natame dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat. Maka ini merupakan penyebab yang paling besar, yang sangat menyedihkan, bahawa kita terhancurkan kehidupan anak dan keturunan-keturunan kita. Kita mendalimi mereka, kita menghancurkan mereka. Mendeh urangnya anak kita sehingga mendapatkan syurga, menikmati kelebihan-kelebihan daripada Allah, tapi gara-gara salah dalam membimbing dan mendidik mereka, akhirnya anak kita menjadi manusia celaka dan durhaka, dicampakkan dalam neraka selama-lamanya. Dia akan merasakan kezaliman yang paling besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, berhati-hatilah kita dalam hidup di dunia ini. Maka hari ini mari kita tanamkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara jauh daripada Rasulullah sehingga anak kita tidak tahu bagaimana dia mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kita kurang perhatian dengan sunnahnya Rasulullah, akhirnya anak kita menjadi manusia-manusia yang celaka dan durhaka. Maka kezaliman yang paling besarnya, tanggung jawab yang paling besar, dupna kesedihan anak-anak kita. Padahal seandainya mereka lahir dari orang-orang baik, seandainya mereka lahir daripada keluarga-keluarga yang baik, keluarga yang mencintai Rasulullah, keluarga yang mengamalkan sunnah Rasulullah, keluarga yang mengamalkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka akan menikmati keindahan-keindahan di hari akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka akan tersenyum selama-lamanya nanti di hari akhirat. Tapi gara-gara tanya uronyo membimbing dan mendidik mereka hanya jasmani mereka, tanya abaikan rohaniah mereka, tanya sia-siakan rohaniah mereka, akhirnya mereka nanti menjadi orang-orang yang rugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka inilah yang patut kita teladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau pernah ditanyakan oleh Ibnu Hisham, bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, tolong kau berikan bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata beliau? "Pernahkah engkau membaca Al-Quran?" "Pernah." Itulah akhlakul Quran. Akhlak Rasulullah itulah apa yang tersirat di dalam Al-Quranul Karim. Adabani Rabbi, kata Rasulullah, aku ini merupakan orang yang paling beradab karena aku diajarkan adab oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahsinu ta'dibi, sehingga aku menjadi orang-orang yang beradab. Maka pantas Rasulullah merupakan orang-orang yang paling sukses karena hidup beliau semata-mata untuk berkorban untuk umatnya beliau. Perjuangan-perjuangan beliau sangat luar biasa. Tidak ada mungkin manusia hari ini yang berkorban seperti pengorbanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ceritakan sungguh sangat panjang. Pernah istri beliau Khadijah bin Khuwailid, di mana kekayaan beliau sangat luar biasa. 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. 1/3 ata rame-rame. Ata Abu Lahab na bacuinan, ata Abu Jahal na bacu. Tapi 2/3 kekayaan kota Mekah semuanya milik Siti Khadijah. Mungkin hanya manusia hari ini yang punya harta sebanyak Khadijah pada masanya. Tetapi karena beliau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sampai di saat terakhir kehidupan beliau hanya tertinggal pakaian yang ada di badan beliau. Bahkan pada suatu hari beliau menangis, mengalirkan air mata. Perjuangan Rasulullah sangat jauh, tapi long hanalong tupule putrai akan long berikan uronyo. Rasulullah bertanya, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis?"
Apakah engkau menyesal karena harta engkau semuanya sudah sirna? Apakah engkau menyesal karena dulu engkau orang dihormati, dipuja, orang-orang yang disenangi oleh orang-orang Quraisy, tetapi setelah engkau masuk Islam, akhirnya engkau merupakan orang-orang yang dihinakan oleh orang-orang Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Yang bisa membuat aku sedih adalah lonyo hanalun tupua apa yang harus kuberikan nanti setelah aku tiada. Maka wahai Rasulullah, seandainya aku meninggal nanti, engkau melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, ambil tulang-tulangku semua ya Rasulullah. Jadikanlah tulangku, tubuhku itu sebagai jembatan untuk engkau berdakwah. Hanya itu yang bisa aku berikan di saat akhir-akhir daripada kehidupanku. Nyimpan perjuangan dan jasa-jasa daripada Rasulullah dan keluarga-keluarga beliau. Maka sebenarnya manusia yang hidup, yang bahagia, yang ke orang-orang yang penuh dengan jasanya hidup di dunia ini. Udep di dunianya nyo lagi tanya udep dalam sebuah rumah raja. Ini perumpamaan. Udep dalam dunia lagi udep dalam sebuah rumah raja. Raja perintahkan baganya, hai rakyat lon, tamang dalam rumah lon. Nah kamar emas di sana, ambil emas sebanyak-banyaknya. Saya berikan waktu selama 6 jam. Ambillah emas sebanyak-banyaknya, keluarkan emas yang banyak. Maka di samping kamar emasnya ada sebuah kamar tidur yang dihiasi dengan permadani. Semua orang akan tergiur dan ingin untuk tidur di tempat tersebut. Di samping kamar tidurnya ruang makan yang cukuplah berbagai corak makanan yang terhias. Berbagai macam buah-buah tersedia, makanan-makanan tersedia di sini. Maka di saat tayo tamang ke dalam rumah raja, yang gebi wate li rajanya 6 jam. Maka akhirnya bata fikir-fikir 6 jamnya trip tan, mantau me tetap dubiak mu cukup le ka. Bah tayak pajuh makanan le bacun. Maka akhirnya na urang yang lalu ngan pajuh makanannya han sip-sip. Watai kau pajuh tengah jam tentang ketamah halau mentuk nah entuk dah cok mu watai saat lek tanya tinggal watai 2 jam tu tak dubiat mu le si. Maka na yang urang abeh watai bak pajuh makanannya put jam. Na yang abeh watai le jam. Bah le tak abeh watai mu 2 jam ataupun le jam. Abeh watai lah 2 jam bak pajuh-pajuh makanan menam perumpamaan. Kemudian kekalan di samping ruang makannya na kamar tidur indah dihiasi dengan permadani, letak ke pajuh makanan muno. Bataeh le siat. Untuk watena sisa wate 2 jam tu dan tubit dari rumah raja, kaput jam habis wate dalam baru tacok mu, maka katanya juga akan mendapatkan emas yang banyak. Ternyata rencana si jam 15 minit jet ke habis wate sampai 6 jam. Wate 6 jam kabar lalu tanya dalam rumah raja. Meh dalam tempat tak tubit walau 1 gram pun. Maka raja gepugawa. Wahai rakyat lun, kabeh wate kata tinggal dalam rumah lun, silakan tubit. Dipaksa kita untuk keluar. Saat itu kita baru sadar, wahai raja, berikan kesempatan untuk aku hanya 1 detik, 1 menit saja. Ternyata 1 menit itu adalah berharga dalam rumah raja. Untuk aku keluarkan emas, walaupun saboh cak. Saboh caknya berharga emas di saat kita keluar. Hanale wate bagi kata, kembalikan aku wahai raja ke rumahmu walau 1 menit. Tapi tidak ada kesempatan. Silakan tubit. Maka wateta tubitnya ke gedanya baru sadar. Seandainya muna wateta tamang dalam rumah raja, tacokmu sebanyak-banyaknya, kita bawa keluar emas, maka wate saat lemah iluan tu 6 jamnya tak pakai man 6 jam untuk tubitmu. Wate kahai tak tubit tak pajuh makanan lesia tak sia tak tubit lamu. Maka seandainya wateta putubit muna wateta tubit lemah yang katanya putubit, maka jetablah ngan muhnya ranjang yang lebih lagak daripada ranjang dalam rumah raja. Kan 1 jam 2 jam le tak tapi bisa tidur kita seumur hidup nanti. Ratusan ribu tahun bisa kita tidur. Seandainya wateta tamang dalam rumah raja muna hana lalu bak makanan. Lalu dengan tak putubitmu, maka wate saat muhnya tak putubit hingga dari luar rumah raja, dia tabla makanan yang lebih le daripada makanan yang rumah raja, karena mehaitat mu dia tak pajuh seumur hidup kita.
Inilah perbandingan kehidupan akhirat. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gutanya udip di dunia ini hanya 63 tahun, wahai saudaraku sekalian. Kita dianjurkan untuk mengambil emas yang banyak, untuk berkorban, berjasa dalam hidup ini seperti berjasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Khadijah pada saat dipergunakan harta yang banyak untuk agama, dipubangai oleh orang lain. Orang-orang menganggap engkau kolot, ortodok, keterbelakangan, tidak maju. Memang itu yang dianggap oleh orang-orang pada saat itu. Memang orang-orang yang hebat dianggap bahwa Fir'aun orang-orang yang hebat, punya harta yang banyak, punya kekuasaan yang luas. Tetapi setelah meninggal dunia, berapa tahun yang dinikmati oleh Fir'aun? Khadijah sedih dalam hidupnya mengorbankan harta yang banyak, tetapi sudah 1400 tahun beliau berada dalam kubur apa yang beliau nikmati hari ini. Begitu juga di saat kita seandainya menoleh kita udip di dunia 60 tahun, maka yang dianjurkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budini, engkau bertaubat, bertaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk makan, bukan untuk tidur. Aku ciptakan engkau untuk beribadat. Ambil emas yang banyak. Maka pada saat kita ambil emas yang banyak, sehingga je tablo buah-buahan dalam syurga, kan tak pajuh 10 tahun 20 tahun, tapi bisa kita makan seumur hidup. Tablo sehingga ranjang dalam syurga dengan emas-emas di dunia, ibadat-ibadat di dunia, maka kita bisa tidur nanti di hari akhirat sampai puluhan tahun. Maka kiban bodohnya tanya uronyo. Lalu dengan yang ada dalam rumah raja hanya makanan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu dengan tidur dalam rumah raja hanya 1 jam, 2 jam. Padahal merugikan katanya sampai ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Inilah perbandingan kehidupan di dunia hari ini. Nyoke yang digambarkan oleh Rasulullah dengan keluarga beliau. Walaupun beliau bersedih dalam hidup di dunia selama 63 tahun. Walaupun beliau dengan jasa-jasa yang banyak, keluar darah yang banyak dari tubuh-tubuh beliau. Walaupun di saat beliau kembali kepada Allah tanpa tersisa sedikit pun harta, tetapi yang beliau sisakan itu katanya adalah jasa-jasa yang banyak. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama. Maka inilah salah satu akhlak yang mesti kita tiru uronyo dalam udip kita. Maka uronyo dalam kehidupan kita, siapa yang paling banyak emas untuk kita kembali kepada Allah. Silahkan kita hari ini untuk berprofesi. Silahkan kita menjadi pegawai. Silahkan kita menjadi ulama. Silahkan kita menjadi pemimpin. Silahkan kita untuk menjadi rakyat biasa. Silahkan kita menjadi seorang tokoh. Silahkan. Tetapi berdatu boleh kita dimanapun profesi yang sedang getanyo jalani uronyo, menyesalah-salah bahwa getanyo tidak akan mendapatkan emas dan menjadi manusia yang celaka di hari akhirat. Apalagi getanyo uronyo dalam kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan-tantangan dalam udip getanyo. Para tokoh-tokoh masyarakat mereka masuk neraka jahanam kan gara-gara tidak baca Al-Quran. Kata Rasulullah, waddahakina bil kibri. Orang-orang yang punya kebaikan, yang punya kelebihan yang Allah berikan, mereka masuk neraka jahanam bukan gara-gara tidak hadir dalam majelis ilmu, kan gara-gara hanya hadir dalam memperingati hari lahirnya Rasulullah. Semua mereka akan hadir, bahkan mereka menjadi panitia. Tetapi yang membawa mereka ke neraka jahanam biasa urung-urung yang punya kelebihan, mereka takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terkabur sesama manusia. Urung-urung yang punya kelebihan biasa, mereka menganggap dirinya lebih sempurna sehingga menyena habagonyan yang dikoh oleh orang lain merasa kecewa. Itu tanda kita punya takabur. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri. Tidak akan masuk surga kalau ada dalam hati kita sedikit takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal umwara'u bil juri, kata Rasulullah. Pemimpin-pemimpin mereka masuk neraka jahanam bukan gara-gara mereka tidak membaca Al-Quran, bukan. Bukan gara-gara mereka tidak berjamaah, tidak sembahyang, bukan. Yang lebih mudah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin.
Tetapi yang membawa manusia pemimpin ini masuk dalam neraka jahanam, yang tidak bisa mengambil emas yang banyak di saat harta yang nadike katanya atau orang lain. Hana sokalan tacok harta gop korupsi. Jo yang paling payah dalam perjuangan pemimpin. Mia tahu baca hadis Yasin tiabe-tabe siura baca mesti pelihara. Inilah yang disuruh waspadai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah wahai pemimpin-pemimpin. Engkau masuk neraka jahanam bukan tidak membaca Al-Quran. Engkau masuk neraka jahanam bukan gara-gara tidak berjamaah. Engkau masuk neraka jahanam bukan gara-gara engkau meninggalkan solat. Tetapi yang bisa pemimpin masuk neraka jahanam adalah bil juri. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Di saat Rasulullah beliau berakhlak menjadi seorang pemimpin, ini yang sangat beliau berhati-hati agar tidak mengambil harta-harta orang lain, agar dia tidak bersifat dengan sifat yang tidak adil. Wa tujaru bil khiyanati, kata Rasulullah. Para pedagang-pedagang mereka masuk neraka jahanam yang disuruh waspadai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan gara-gara dia tidak bersedekah. Bahkan masjid para pedagang yang memberikan sedekah. Acara-acara kelahiran Rasulullah, apapun acara-acara, para pedagang-pedagang yang menjadi panitia, mudah mereka mengeluarkan harta yang banyak. Tetapi yang paling sulit dalam perjalanan hidup para pedagang-pedagang yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam adalah mereka berdusta di toko-toko mereka, di kedai-kedai mereka, di tempat-tempat perjualan mereka. Maka berdustanya ke yang paling berat bak ditun oleh para pedagang. Padahal keuntungan yang sedikit, tapi mereka merelakan diri untuk berdusta, merelakan diri untuk berkhianat, merelakan diri untuk merugikan orang lain di dalam dagangan-dagangan mereka. Ini yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diwaspadai para pedagang-pedagang. Maka Rasulullah lihatlah bagaimana berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun hari ini yang sanggup untuk meniru barang dagangan yang pernah diajarkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Maka berhati-hatilah wahai saudaraku sekalian. Memang katanya pedagang hari ini banyak harta yang kita bawa pulang ke rumah, punya keuntungan yang banyak dari sabah kidai mutamah, sabah kidai yang lain. Setiap saat kita bertambah harta, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita mendapatkan kerugian yang banyak nanti di hari akhirat. Inilah gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk katanya bersangat hati-hati dalam hidup di dunia ini. Dubna perjalanan katanya memang menyata dagang dengan butoi katanya kurang laba, kurang keuntungan. Tetapi biarpun keuntungan yang kurang daripada katanya, kita akan menikmati emas-emas yang banyak nanti di hari akhirat. Nekalan para pedagang uronyo berat hat bek tamu sulit. Ya tu takut dit. Dalam siura dubna le tamu sulit, dubna kerusakan hati katanya uronyo. Maka ji berat kadang-kadang lidah katanya uronyo di dalam membaca Al-Quran. Hek bata berdoa katanya, hek katanya ibadat uronyo. Seluruh amal kebaikan, jejak-jejak Rasulullah hek tak tiru oleh katanya uronyo. Kenapa? Bahkan ada antara orang-orang hari ini menganggap tidak mungkin lagi kita untuk meniru Rasulullah karena keadaannya kala yang berlainan, karena masa dan kondisi hari ini. Tidak. Semuanya yang membuat katanya malas beribadah kepada Allah gara-gara hari ini banyak makanan-makanan yang haram yang masuk ke tubuh katanya uronyo. Gara-gara le dosa yang membuat katanya uronyo sukar dalam beribadah kepada Allah. Nekalan Al-Quranul Karim di rumah kita sendiri, di dalam rak-rak yang mangan untuk tak ambil tak baca. Hana payah pedip Honda, hana payah pedip motor, hana payah pakai baje. Tapi tidak ada manusia yang membaca Al-Quran setiap hari di rumahnya. Sangat sedikit. Tetapi koran yang ada di kedai-kedai, payah pedip Honda, payah sok baje, payah bedah dalam habis energi. Tetapi mangat katanya uronyo baca tanya, bukan tidak boleh. Tetapi kita meninggalkan Al-Quran. Kenapa lidah ini berat dikala dia membaca Al-Quran? Kenapa tubuh ini lelah dikala dia membaca Al-Quran? Sementara dikala mereka membaca Quran, mengupat-ngupat manusia, tak pegah-pegah keburukan orang lain, tidak pernah lelah. Kenapa tubuh ini lelah di dalam berangkat di waktu subuh untuk berjamaah? Pakan hanjaga tingun katanya. Sementara kebutuhan yang lain lah tak ada tinggal-tinggal malam pergi dia jaga.
Maka yang membuat gedanya uronyo hak eta bedah di waktu subuh tidak sanggup bangun di tengah malam untuk bertahajud adalah gara-gara ditun gedanya, dibeban gedanya oleh dosa-dosa. Kalau hari ini kita mau melihat siapa diri kita hari ini, lihatlah ibadat gedanya. Kalau kita hari ini ingin melihat bagaimana nasibku nanti di hari akhirat, apakah hari ini aku merupakan orang-orang yang sukses nanti di hari akhirat? Apakah emas hari ini sudah banyak yang aku kantongi? Maka lihatlah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang je keberat gedanya hak ibadat, lidah gedanya beribadat membaca Al-Quran gara-gara lidah yang berdosa, mata yang berdosa. Saudara lun sekalian, kita selalu mengharapkan syurganya Allah. Tidak mungkin mata yang berdosa hari ini di dunia. Mata hanya yang melihat sinetron, mata yang hanya melihat permainan bola, mata yang tidak pernah melihat kebaikan, yang tidak pernah melihat Al-Quran. Tidak mungkin mata ini bisa melihat taman-taman syurga di hari akhirat. Tidak mungkin bisa dia melihat zatnya Allah di hari akhirat. Mustahil. Mata apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah? Mata-mata yang bersih di dunia ini. Mata yang tidak pernah kotor dengan dosa-dosa hari ini. Maka kadang-kadang tanya hak tak bedah malam kan gara-gara telat tingun. Kan gara-gara hak tak kerja bawa teuro. Jet mulai bengah sampai support, kemudian malam supportnya tak lom kembali. Tetap hak tak bedah le gedanya. Karena yang je kepubrat gedanya dalam bangun di waktu subuh itu adalah gara-gara dosa. 4 dosa gedanya menurut profesi masing-masing. Para pemimpin dia berdosa gara-gara berkhianat. Para pedagang dia berdosa gara-gara dia berkhianat, menipu orang lain, berdusta terhadap barang dagangan. Para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh, karena mereka punya kelebihan yang diberikan oleh Allah sehingga mereka merasa takabur, rendah manusia-manusia yang di bawahnya. Wa ahlud dahakina bil jahli. Para rakyat-rakyat biasa, urung-urung yang awam. Orang-orang yang bodoh masuk neraka jahanam bukan gara-gara dia takabur. Dia tidak mungkin takabur. Bukan gara-gara korupsi, dia tidak punya harta. Tapi para rakyat-rakyat biasa, orang-orang yang bodoh, dia masuk neraka jahanam gara-gara jahil, berat di dalam hadir dalam majlis-majlis ilmu. Karena hek tak kerja ba uro dia dah yudingo lagi berat tubuh. Maka itulah penyebab-penyebab mereka. Maka inilah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duyu waspadai. Pakan ngan gara-garanya hancurlah kehidupan rohaniah daripada gedanya. Maka hari ini berjasalah wahai saudara-saudara sekalian, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Hari ini lihatlah kepada tubuh kita semuanya. Seberapa banyak emas yang telah kita ambil di dunia ini. Apakah hidup gedanya uronya merupakan orang-orang yang sukses, puhana sukses tinggal di uro akhirat? Tidak ada arti. Imam Ghazali menyampaikan manusia di dunia ini ada 3 macam kelompok. Nah, manusia yang hidup seperti hidupnya para malaikat. Bagaimana hidupnya para malaikat? Mereka selalu berjuang untuk orang lain. Banyak diambil manfaat oleh orang lain. Lebihlah memberi manfaat ketimbang dia mengambil manfaat daripada orang lain. Coba lihat untuk diri kita hari ini mulai pagi sampai sore. Apakah hari ini aku lebih banyak mengambil manfaat daripada orang lain? Atau kita hari ini lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain? Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain ketimbang dia ambil manfaat daripada orang lain. Inilah manusia-manusia seperti malaikat-malaikat. Sifat-sifat malaikat, berjiwa-jiwa malaikat. Dia lebih banyak dalam hidupnya memberikan kebaikan kepada orang lain ketimbang daripada dia mengambil kebaikan dari orang lain. Ada manusia yang hidupnya seperti binatang. Dia hidupnya seperti hidupnya tembok-tembok. Seperti hidupnya binatang. Siapa manusia yang hidupnya seperti binatang? Mereka hanya mencari harta untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Mereka kelebihan yang Allah berikan hanya dinikmati untuk keluarganya sendiri, tanpa pernah memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa pernah berjasa kepada orang lain. Itulah orang-orang yang merupakan hidup seperti hidupnya tembok. Ada manusia yang lebih jahat. Dia hidup seperti hidup ular. Ular itu tidak punya makan, tidak dapat makanan. Ular itu tidak ada makanan.
kalau dia tidak membunuh orang lain, menyakiti orang lain. Maka inilah manusia-manusia yang dia semakin hebat gara-gara banyak orang lain yang tersakiti. Ngan gara-gara tak zalimi orang lain, ngan gara-gara tak pengen orang lain kita punya harta, ngan gara-gara tak zalimi orang lain kita mendapatkan berbagai macam kelebihan-kelebihan. Ini manusia yang berwajah-wajah ular, naudzubillah summa naudzubillah. Maka hindarilah wahai saudaraku sekalian, nyo orang yang paling rugi nanti di hari akhirat, yang akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyesal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka hari ini sebagai kesimpulan daripada ulun tuan, tanamkanlah dalam hati anak-anak kitanya uronyo cinta kepada Rasulullah. Tanamkanlah dalam hati kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan korbankan anak dan keturunan kita. Jangan korbankan diri kita hari ini. Kita merupakan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kita merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campakkan diri kita dalam kebinasaan hanya dengan meninggalkan emas-emas yang banyak. Uronyo rebut emas yang banyak, ambil emas yang banyak di dunia ini dengan kita berjasa kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berkorbanlah apa yang kita miliki. Uronyo katanya punya ilmu, sebarkan ilmu kepada orang lain. Hari ini kita punya harta, berikan jasa harta kita kepada orang lain. Hari ini kita punya ide, punya berbagai macam kelebihan, maka berikanlah itu kepada orang lain. Nyan atanya tidak rugi bagi katanya uronyo. Bahkan karena itu merupakan emas-emas yang sedang kita simpan dan bisa kita ambil nanti di hari akhirat. Silakan kita berprofesi. Silakan kitanya pilih pekerjaan profesi kitanya masing-masing. Dimanapun profesi kitanya uronyo, pada di tempatnya ada jalan tanya untuk menuju surga dan juga ada jalan untuk menuju neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semuanya kitanya sedang berjuang. Lagiannya Allah akan titipkan iman dan Islam dalam dada tanya. Lagiannya iman dan Islam dalam dada anak-anak kitanya. Baik sampai kitanya sehingga menjadi manusia-manusia yang rugi. Kafir taman neraka jahanam pantas. Karena mereka memang diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Anak-anak kafir dipersiapkan untuk menjadi ahli neraka pantas. Karena mereka memang dilahirkan dari orang-orang kafir. Tapi kitanya orang Islam. Kitanya anak yang bersih. Cucu-cucu kita merupakan orang-orang yang bercahaya. Tapi di saat kitanya salah dengan Allah Subhanahu wa taala dicampakkan dalam neraka jahanam, nyoku merupakan kerugian yang paling besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Mungkin hanya nyo yang bisa lun tuan sampaikan. Lebih dan kurang lun tuan lagi mohon maaf. Menyena seandainya tersinggung, tapi ketahuilah sedikit pun lun tuan hanya ingin menyinggung perasaan daripada kitanya mandum. Lun tuan hanya menyampaikan supaya kitanya menjadi orang-orang yang sukses. Juga doakan juga kepada Abia, doakan juga kepada keluarga-keluarga ulun tuan, dan kita saling-saling untuk mendoakan. Paling kurang uronyo gedanyo, doakanlah kepada orang lain. Itulah jasa yang paling mudah gedanyo untuk memberikan kepada orang lain. Mungkin jasa untuk memberikan harta sulit bagi gedanyo. Jasa untuk memberikan ilmu kepada orang lain kadang tanyo tidak punya ilmu. Jasa untuk memberikan pelajaran kepada orang lain kadang tanyo hanya diundang. Tapi jasa yang paling mudah hari ini kita memberikan kepada orang lain sebagai simpanan emas gedanyo, doakanlah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat momen memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar gedanyo bersama nanti di hari akhirat bisa dipertemukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak gedanyo, keturunan-keturunan gedanyo, dan juga keluarga-keluarga gedanyo sekalian. Mudah-mudahan hanya nyo yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas berbagai macam kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan Allah berikan kekurangannya memang dari luntuan sendiri, menyanyo merupakan kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Benar. Hah? Kenapa yang? Lanjut. Hai. Apa dong wah? Nah. Sejum nah. Nah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz kami yang telah menyampaikan tausiah panjang lebarnya tentu dari jamaah. Nah yang
kena tanya baca atau nama salah yang disampaikan, baik yang berkaitan khususnya yang berkaitan dengan ceramah kita yang malam ini. Kamu silakan. Beranggapu aja. Bapak Ji, oleh Ustaz memberi kesempatan kepada jamaah, kepada hadirin untuk berkonsultasi dengan silakan memberikan pertanyaan di luar pada apa yang disampaikan oleh Tengku malam ini. Kamu pilih sidro bapak-bapak dan sidro ibu-ibu ya sementara. Silakan Bapak, Ibu. Ini kesempatan langka untuk memanfaatkan abi kitanya menjawab permasalahan kitanya. Silakan Bapak. Nah, saudara ya Bapak. Nah, Ibu, yo ujian pisang karak dulu. Bagaimana itu? Ibu nasi oh nah Ibu silakan. Ya, silakan kepada Bapak, silakan sebut nama dan alamatnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin lebih bertanya baju dan lebih sebagaimana dari maklumkan kita mengatur bahwa Allah betul mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Lalu kita menyebut tuhud tadi. Sebagaimana mungkin tuhud nasir tuh dan betul. Kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Syed dan Nabi Idris. Yang belum tepu ke Nabi Syed, Nabi 50 zuhur yang Allah betul. Yang belum tanya Nabi Syed mungkin kan Nabi yang 25 yang wajib beliau tepu. Memang beliau Nabi. Di antara suhud yang betul khusus kepada Nabi Syed. Begini yang menurut Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munurudin yang telah bertanya. Langsung jawab Adi. Langsung Nebon. Sama ibu-ibu seperti Ibu. Ibu Cik Halimah ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang tanyanya mungkin nah hubungan dengan itu yang Adi sampaikan dulu. Maksudnya dalam kita mendidik anak, semua orang tua menginginkan anaknya itu hidup bahagia dunia akhirat. Tetapi pada perjalanan dalam kita mendidik mungkin ada kalanya faktor lingkungan segala macam, sehingga kami mungkin ada sedikit perlu sedikit trik-trik apa yang harus kami jalankan sehingga mencapai tujuan untuk mendapatkan anak yang seperti kita harapkan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, nah semangat nah yang lagi lo disuruh kami kesempatan. Baik. Oh langsung ke Pak Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. muliakan dia bacul dan temannya bacul sekaligus mungkin saran atau hikmat tips yang akan harus kamu lakukan menyangkut dengan banyak sekali perbezaan khilafiyah yang ada di masyarakat. Sebab bagaimana yang kata Dupu yang bahwa menyumasab kena football. Yang tentu kita menghormati semua mazhab tersebut. Cuman kadang-kadang di dalam pemahaman pukul dengku, kadang-kadang di kamu orang awamnya sulit untuk mentepudah sebenarnya yang betul, sebenarnya yang harus kita ikut. Perbedaan ke nah itu punya kata pegang mana itu punya mandum na kita tapi mandum na pendapat bahkan dalil-dalil nah di kadang-kadang pemahaman penafsiran hadis-hadisnya di kadang berbeda-beda sehingga kadang-kadang sebuah tempat muncul sehingga runcing
Sehingga kadang-kadang orang pakai ya. Jadi untuk ketahui iban yang butuh yang baik ikut atau yang katanya berdiam diri untuk tidak membahasnya, menyangkut dengan khilafiyah yang muncul di dalam masyarakat, apa sikap yang harus kita ambil untuk kita sikapi perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat Nabi. Terima kasih, kemuliaan kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyangkut dengan pertanyaan yang pertama, jadi kitab yang diturunkan khusus kepada Rasul ya, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Nabi Daud. Jadi sedangkan nabi-nabi yang lain, pakar para rasul yang pertama, rasul-rasul lain juga menyampaikan mau'izah kepada umatnya. Jadi Nabi adalah orang yang hanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya diutus untuk umat manusia, hanya kepada pribadi-pribadi mereka. Sedangkan Rasul di samping diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk menyampaikan risalah. Jadi Nabi hanya dianjurkan untuk menyampaikan risalah. Maka di saat para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalah, maka adalah sebagai putra islaji pegangan, sebagai pegangan. Cuman karena kitabnya hanya diberikan kepada 4 rasul, maka yang lainnya gebilah pegangan sebagai suhuf-suhuf yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk daripada Nabi Syed. Jadi suhufnya tujuannya adalah hanya sebagai untuk pegangan pengamalan daripada para nabi. Menyatakan dikirim kepada nabi yang ke rasul, maka hanya untuk pegangan dirinya sendiri. Tapi menyatakan yang tujuh kepada para rasul, di samping untuk pegangan daripada dirinya sendiri, juga diberikan kepada orang lain. Mungkin Nabi Syednya walaupun memang hana termasuk dalam rasul, tapi yang tujuh suhuf Syed adalah sebagai pegangan. Mudah-mudahan demikian. Kemudian yang kedua, hari ini kita sadari le tanya kurang perhatian rohaniah untuk anak-anak kita. Kenapa anak kita jahat hari ini? Tanya kurang perhatian kepada rohaniah. Yang kita korbankan hari ini hanya kebutuhan jasmani. Nekalan ibu-ibu, kita tidak pernah lupa menanyakan tentang makan anak-anak kita. Nyam ya pajobu siwrasi malam sampai 3 kali kita tidak pernah lupa. Tidak ada seorang ibu yang lupa terhadap makanan anaknya. Makanan rohaniah itu selalu dia berikan. Hai tempajo tak seling tak apa-apa. Kita buka mulutnya, yang penting makanan itu masuk. Tetapi berapa banyak yang hari ini berkorban para ibu-ibu dan para bapak-bapak untuk kebutuhan rohaniah mereka yang sabar lagi kebutuhan jasmani. Maka pantas yang membuat tanya lelah uronyo hanya mendidik jasmani mereka. Tetapi kita tidak pernah lelah hari ini, tidak pernah berkorban mendidik rohaniah mereka. Padahal itu makanan rohaniah bagi mereka. Solat itu makanan rohaniah. Umur 7 tahun yuk maru lisam'en, kata Rasulullah. Apabila sampai umur anak kita 7 tahun, maka Rasulullah mewajibkan tanya untuk memerintahkan sembahyang kepada anak kita. Sabah wate hanata perintah 1 dosa. Surah 9 5 wate, maka 5 dosa yang kita bawa di hari akhirat. 1 tahun berapa banyak dosa untuk 1 orang anak? 10 tahun sampai dia besar, maka itu semuanya dosa. Umur 6 tahun kapayah pernah cara sembahyang. Umur 7 tahun wajib perintah sembahyang kepada anak kita. Sampai waktu subuh. Nyote subuh ada pukul oleh dia, ada pegang haitem beda. Hek ada pukul haitem dumna hek katanya ada pukul. Nak lagi hek pada seling bu. Hana. Nak lagi hek misalnya tandai tutung rumah kiban ada pukul anak tu. Seandainya rumah katanya tutung anak tinggal bawa teh subuh, kiban tak perlu lakukan. Tak selamatkan tubuh mereka dari kebakaran di dunia ini. Maka ingat bahawa teh subuhnya anak yang hanai bedahnya tinggal dilingkar li apui dalam tubuh.
Pernahkah katanya uronyo tak jaga anak-anak kita daripada makanan yang haram? Innal ladzina ya'kulul amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna nara. Orang yang memberikan makanan yang haram, memakan makanan yang haram, sesungguhnya yang dia makan itu neraka jahanam. Api yang sedang dia makan. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Pernahkah dia berkorban untuk mendapatkan harta yang halal? Maka inilah trik yang pertama. Tanya mulai umur 7 tahun, ajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Umur 10 tahun, hanai sembayang, you supa 3. Tapi hang bipoh yang berat yang melukai. Umur 15 tahun, dia tak kena. Lon sudah lama membawa engkau ke syurga, sekarang silahkan berjalan sendiri. Tanya kau terlepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Hala mungkin zero anak min yang kai sembayang mulai 7 tahun. Sampai umur 15 tahun, 8 tahun kah di sembayang siuro si malam 5 bahwa dia akan meninggalkan sembayang nanti di saat dia besar. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang anak yang tidak pernah kita berikan makanan yang haram, dia akan menjadi anak-anak yang nakal di hari akhirat. Pakan anak katanya uronyo berat watai tamang yang masjid. Karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka yang diajak oleh dagingnya itu adalah neraka jahanam. Hana mungkin dia akan hadir ke masjid. Hana mungkin dia hadir dalam majlis-majlis ilmu. Karena tubuhnya yang dia minta adalah neraka jahanam. Gara-gara banyaknya makanan yang haram yang masuk ke tubuh mereka. Itu yang kedua. Maka lakukan sebagai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan agama, ajarkan sembahyang. Yang kedua, jaga anak-anak kita daripada makanan yang haram. Yang ketiga, doakan yang banyak. Rasulullah sendiri beliau menjadi manusia yang paling baik akhlak. Beliau sangat banyak berdoa setiap saat. Apa doa beliau? Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaguskanlah hatiku, jiwaku dan juga akhlakku. Setiap waktu beliau berdoa. Karena katanya tidak hanya kekuasaan, hanya kemampuan katanya untuk merubah manusia ini. Hanya katanya yang mampu untuk berusaha. Makanya kelih macam perbanyakkan doa, lebih-lebih doa daripada seorang ibu dan seorang ayah. Melebihi daripada doanya para wali-waliullah. Karena kita sangat dekat dengan anak dan keluarga-keluarga katanya. Doakan mereka di saat katanya bertahajud. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan anakku, keturunan-keturunanku, aku merupakan orang-orang yang bersembahyang. Jadi jaga makanan-makanan yang haram. Didik mereka, perkenalkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan memberikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dan yang paling bahagia, rizki yang paling raya bagi kita uronyo, rizki yang paling tinggi adalah kita dapatkan anak-anak yang saleh. Hana arti harta le rumah mewah uronyo ode karya anak ipoh dayo. Tidak ada kemenangan bagi kita uronyo kalau kita tidak memiliki anak yang saleh. Walaupun miskin, hidup dalam keadaan pas-pasan, tapi bila seandainya kita dapatkan anak yang saleh, mereka lah yang membawa kita sehingga kepada kebaikan. Rizki yang paling tinggi adalah anak yang saleh. Mungkin harta lebih mudah kita dapatkan ketimbang mencipta manusia yang saleh dan salihah. Makanya jaga makanan yang haram, jaga tubuh mereka daripada yang haram. Ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkenankan agama, paling kurang sembahyang, didik rohaniah mereka. Nyuruhnya ke rohaniah bagi kita yang rusak sebenarnya. Yang kalamnya diazan di masjid. Padahal 1 rakaat dah sembahyang berjamaah, sabar lagi 27 rakaat. 1 rakaat sembahyang berjamaah, pahalanya 27 rakaat. Tapi berapa orang yang bisa hadir? Berapa orang yang bisa hadir? Pegat gelar pasar murah di masjid. Tablau sakasi kilo 27 kilo ibi. Sungguh akan hadir orang yang banyak. Anak-anak yang matang ubud akan tamai. Menyenauri sampai rumah kau kejak katanya hana gepi berita yang bengeh tekuri sampai rumah. Kenapa? Ada saka murah. Nak beras murah. Tablau sekilo ibi 27 kilo. Tapi amal yang murah
yang bisa kita nikmati sampai ratusan tahun di masa yang akan datang. Saka murahnya hanya padum-padum tun kabeh sampai jauh. Inilah rohaniah tanya uronyo karusa. Tanya lebih le perhatian kepada jasmani ketimbang rohaniah. Padahal jasad katanya satu saat akan hancur. Seandainya tagali orang-orang yang meninggal hari ini, kemana jasad mereka? Mereka lebih sayang kepada jasad pada masa awal. Tapi yang tinggal rohaniah diangkat. Jasad mereka telah dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam kubur. Tidak ada apa-apa pun rohaniah mereka, jasmani mereka yang tinggal hari ini. Itu. Pertanyaan yang ketiga tentang masalah persoalan-persoalan, perbedaan-perbedaan tentang persoalan hukum agama. Jadi perbedaannya yang kita tolerir, perbedaan yang tidak perlu katanya untuk mentolerirkan. Jadi artinya memang di Aceh ulama-ulama awal mereka lebih memilih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa memilih mazhab Syafi'i? Karena para ulama-ulama awal yang dikirim kuno Aceh yang berdakwah di Aceh rata-rata orang yang bermazhab dengan Syafi'i. Dan juga kitab-kitab yang ada diajarkan di Aceh ini adalah ulama-ulama yang bermazhab dengan Syafi'i. Tapi kan berarti Syafi'i itu saboh ke? Kenapa orang memilih mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i ini mazhab yang lebih mudah. Karena muharasatul ra'yi wa muharasatul hadis. Karena beliau adalah orang yang mengumpulkan dua metode. Metode hadis dan juga metode pemikiran. Beliau pernah belajar kepada murid-murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah belajar berguru langsung kepada Imam Malik. Maka Syekh Wahbah Zuhaili pernah berkata beliau, orang yang bermazhab Syafi'i berarti beliau telah bermazhab dengan mazhab Hanafi dan bermazhab dengan mazhab yaitu dengan mazhab Maliki. Maka jinyo ke metode orang yang memberikan solusi. Jadi kan berarti tidak boleh dikala kita hanya terumpak dalam mazhab Imam Syafi'i, maka boleh katanya untuk mengambil mazhab-mazhab yang lain. Cuman untuk keseragaman. Hanasi di luar Nanggro, kadang-kadang di sana masih banyak ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab yang lain. Jadi akhirnya tanya kocar kacir mazhab Hanafi tidak wajib baca bismillah pada saat baca Fatihah. Baca Fatihah pun menurut mazhab Hanafi juga jid hendak baca, karena yang penting baca ayat. Bayangkan si roimu baca pada gedang sembahyang hendak baca bismillah, maka kocar kacir orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Jadi artinya katanya uronyo silahkan ya pribadi katanya uronyo. Karena katanya ka alim ka malim buat mazhab silahkan katanya uronyo mengamalkan diri katanya sendiri. Tapi untuk masyarakatnya perlu itu ada adab namanya. Jadi adab itu dengan ilmu harus beda-beda. Maka katanya takalan kiban mangat keseragaman asai baik meleset daripada yaitu jalur-jalur agama yang menyangkut dengan mazhab. Tapi masalah itikad tidak boleh ditolerir. Itikad harus ahli sunnah wal jamaah. Karena pernah ditanyakan Rasulullah SAW, apa kata beliau? Man ya'ishu min ba'di, barang siapa yang hidup sesudahku, fasayara ikhtilafan kasira. Kamu akan melihat banyak sekali perbedaan, membingungkan umat, membingungkan manusia. Pasti ada perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-muhdiyyin. Maka di saat banyak yang membingungkan umat-umat nanti, maka kamu berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku. Jadi masalah itikad itu tidak boleh ditolerir. Nah urut-urut yang pegahnya lu hana wajib sembahyang li yang kata tak Allah. Nya salah ayat. Karena ayat Quran disampaikan wa'bud rabbaka hatta yatayakal yakin. Gata tak semua ke Allah sehingga kau yakin. Ya kau yakin hana payah semua le kalagihan. Maka para ulama kembalilah kepada mufassirin. Jadi ayat Qurannya tidak boleh tak kotak-katik kira tak pikirkan dengan pikiran hanjur. Harus kembali kepada penafsiran. Kenapa hari ini kitanya beda-beda? Karena dia siploh masiploh. Ini boh pemikiran ayat Al-Qurannya. Maka timbullah perbedaan. Kita tidak kembali kepada tafsir. Maka itu biarlah pemikiran lagi. Hana payah le sembayang. Bahkan jelas ayat Al-Quran gitu le. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu sembah Allah sehingga kamu yakin. Maka kami ini orang-orang yang sudah yakin tidak perlu lagi untuk sembahyang. Salah. Maka ulama mufassirin berkata makna yakin itu mati. Nekalan dukna ji'uh makna ayat Al-Quran. Yakin getuleh mati artiji. Karena kenapa? Orang mati itu karena dia kalau sudah mati dia akan pasti yakin.
Makanya kunya lagi-lagi. Jadi kesimpulan daripada pertanyaan, maka uronyo tanya para ahli-ahli agama, para pembimbing pendidik uronyo, maka harus punya adab katanya dalam mengajarkan ilmu ini. Nekalan pakan para ulama-ulama awai hana tak le go perbedaan, padahal mereka lebih hebat daripada tanya. Hai orang kafir ke Islam awai. Kibah hana hayu. Itu yang orang Islam ai dapat Islam. Tak berkafir je nak lagi orang lainnya wai no. Orang kafir, orang Islam berkafir je ai. Tapi di Islam hanya ai. Maya dapat kafir orang Islam mangat mendang. Tapi orang kafir padum cikala. Siapa yang sanggup untuk mengislamkan? Itulah kemahiran ulama-ulama kita. Tidak boleh tanya abaikan. Hanjat ya pegah apa yang kerjakan oleh ulama-ulama awal ini salah. Kita tidak tahu bagaimana pengorbanan mereka. Kiban cara urunyan bak gemita hilah untuk penuh dengan keadaban supaya orang-orang kafir itu bisa masuk Islam. Itanya tidak mampu. Tukna dum Hindu nenek katanya jamun. Tapi dengan berkat para ulama bisa masuk Islam hari ini. Yang katanya orangnya mesti orang Islam, sipluh orang katanya pembimbing Islam tidak sanggup untuk mengislamkan satu orang. Jadi nyokunya yang perlu. Jadi hari ini lihatlah siapa yang menjadi orang-orang yang patut kita ikuti hari ini. Orang yang kita ikuti adalah orang yang mengislamkan orang-orang kafir. Orang yang mengkafirkan orang-orang Islam. Inan mendanda-danda. Pada danda biar ina orang je tak ikut, hanya tak ikut. Cikalan orangnya pu ke Islam orang kafir, pu ke kafir orang Islam. Menya orangnya orang pu kafir orang Islam, itu tandanya orang-orang yang tidak benar. Kupu aman surganya tentang ke orangnya entok ke bila Allah. Jadi menan kira-kira. Jadi persoalan itikad itu tidak boleh kita tolerir. Tapi persoalan ibadat, kita harus punya adab. Bagaimana keseragaman tanya asai hana melenceng daripada mazhab yang 4 keseragaman, maka itulah yang patut kita ikuti. Jadi perlu kita keseragaman. Lethat pulain yang perlu kita bahas urunyo dalam kehidupan dunia. Persoalan-persoalan yang hana perlu bagi kita. Silakan ibadat katanya perlu keseragaman. Jadi minta li katanya urunyo adalah kelebihan roh dengan mengputrakan menyalahkan orang lain. Jadi hari ini marilah tanya sepakat pada sesuatu yang sepakat, kemudian berlapang dada katanya pada yang berbeda, tetapi perbedaan kan pada yaitu aslub pada usul, tetapi berbeda pada furu'. Silakan berbeda, tetapi kita harus punya adab. Artinya apa? Apa yang dicetuskan oleh para ulama keseragaman di dalam beribadah tanya uronyo, tak usik-usik le masalahnya, lethat yang perlu kan urung yang sembahyang yang kata berkafir dia tanya, kan urung yang ibadat urung yang tak berkafir pusit urung yang hana sembahyang kiban cara dia urungnya tajak untuk sembahyang. Mudah-mudahan yang bisa tuan sampaikan. Mungkin kan selesai. Terima kasih banyak, hanya yang bisa tuan sampaikan. Menyana yang masih kurang dalam jawaban daripada Abia, mohon maaf. Mantang banyak para ulama-ulama yang kena hadir tapi kena di Islamic Center juga banyak ulama-ulama yang mengajar. Silahkan ditulis kembali untuk tak perdalam kembali ke ilmu-ilmu daripada katanya supaya katanya untuk mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin.